Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji mari kita sama-sama panjatkan ke zat Allah Rabbul Izzah, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemuliaan, yang telah memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Tidak semua orang yang sehat, tidak semua orang yang memiliki kesempatan mampu melakukan kebaikan. Jika Allah tandanya sayang kepada kita, maka Allah selamatkan kita dari perbuatan buruk, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Itu salah satu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Santriwan, santriwati, ban insan cendekia sangbas, para sahabat sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti kajian ini, alhamdulillah, karena kita masih bisa meneruskan lagi kajian ini, yaitu kajian kitab Ta'limu Ta'alim, masih dalam faslun fil jiddi wal muadibati wal himma. Bismillah, mari kita teruskan lagi kajian kita, kitab Ta'limu Ta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Thayyib, berkata Abu Thayyib, walam ara fi uyubin nas aiban kanaksil qadirina ala tamam. Saya tidak melihat satu aib dalam diri manusia seperti orang kanaksil qadirina ala tamam, seperti orang yang melakukan sesuatu, bisa melakukan sesuatu dengan sempurna tapi tidak melakukannya. Maka ini menurut Imam Abu Thayyib adalah termasuk orang-orang yang memiliki aib. Jadi santriwan, santriwati dan pemirsa sekalian, juga para sahabat yang mendengarkan kajian ini, kalau kita memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka lakukanlah supaya tidak menjadi aib bagi diri kita, dan itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah anugerahkan otak yang baik kepada kita, otak yang pintar, kemampuan yang luar biasa kepada kita, maka lakukanlah sesuatu itu dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya. Wala budani talibil ilmi min saharil layali. Mesti bagi orang yang menuntut ilmu itu saharil layali, bangun di malam hari. Jadi ini suatu kemestian, keharusan untuk orang yang menuntut ilmu untuk bangun di malam hari. Kenapa demikian? Karena kita sedang memohon ilmunya Allah, yang Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya termasuk ilmu yang akan kita minta. Maka mintalah kepada sang pemilik ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di sepertiga malam. Nanti kita akan sebutkan hadisnya dan ayat Al-Quran tentang bangun malam. Biqadril kadi tuktasabul ma'ali. Seukuran kesusahan yang dia lakukan, maka dia akan mencapai ketinggian. Faman talabal ula saharil layali. Siapa yang ingin memiliki kedudukan yang tinggi, maka dia harus bangun malam. Orang yang ingin memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, maka kemestian yang harus dia lakukan adalah bangun di malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Isra ayat 79 sampai ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
dan dari sebagian malam, maka bertahajudlah engkau. Nafilatal lak, itu merupakan sunnah bagimu. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Keuntungan yang akan dicapai untuk orang yang bertahajud adalah maqamam mahmuda. Allah akan menempatkan dia pada tempat yang terpuji. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Allah akan mudahkan dia untuk mencapai sesuatu. Allah akan memudahkannya untuk mencapai sesuatu, termasuk dalam menuntut ilmu. Kalaupun nanti setelah menuntut ilmu, setelah selesai menjadi siswa, mahasiswa, sudah selesai wisuda, dia ingin bekerja, Allah akan mudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqi. Kalau dia memiliki masalah, Allah akan memberi solusi yang terbaik. Itu untuk orang yang bangun malam atau bertahajud di malam harinya. Yang keempat, keuntungannya itu waj'alli min ladunka sultanan nasira. Jika dia memiliki musuh, jika dia sedang tertekan, jika dia sedang tertindas, jika dia sedang teraniaya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menolong langsung kepada orang tersebut. Itu salah satu keuntungan atau keutamaan bagi orang-orang yang bertahajud. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal laylah ila as-sama'i dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yaqulu man yad'uni fastajib lahu wa man sa'alani fa'atiyahu wa man yastaghfiruni faghfir lahu. Ini hadis qudsi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang zilu Rabbuna turun, Tuhan kita yang maha agung itu turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Ia berfirman, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fastajib lahu, maka aku akan mengabulkannya. Fastajib lahu, maka aku akan mengabulkannya. Wa man sa'alani fa'atiyahu, siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikannya. Wa may yastaghfiruni, siapa yang beristighfar kepadaku, faghfir lahu, maka aku akan mengampuninya. Siapa yang mayyastaghfiruni, siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Ada 3 keutamaan dalam hadis ini yang Allah berikan bagi orang yang bertahajud dan Allah menunggunya di setiap malam. 1, jika dia berdoa Allah akan kabulkan. Yang kedua, jika dia punya hajat, punya cita-cita, Allah akan memberikannya. Yang ketiga, jika dia punya dosa, membawa segudang dosa, kemudian meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Jadi, keharusan ini harus dilakukan oleh para tulabul ilmi karena kita sedang berhajat kepada Allah, ingin menggapai ilmunya Allah. Kita ingin menjadi orang-orang yang pintar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Maka dekatkanlah di sepertiga malam itu kepada Allah, karena Allah telah sedang menunggu kita. Semuanya milik Allah. Tentu belajar sungguh-sungguh dan lain-lain itu merupakan suatu keharusan bagi thalabul ilmi. Tetapi ada yang harus juga dilakukan oleh thalabul ilmi adalah bangun di sepertiga malam, bertahajud memohon kepada Allah, ingin dibukakan pintu taufik dan hidayah sehingga kita mudah untuk menerima ilmunya Allah, mengamalkan ilmunya Allah, membagi ilmunya Allah, artinya mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala
sehingga apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat untuk kita dan orang lain. Qala musannif wa qad ittafaqa li nadham nadmun fi hadal ma'na. Sesungguhnya musannif penulis buku ini kitab Ta'lim Ta'alim bersepakat tentang sebuah nadham dalam sebuah syair yang cukup menarik maknanya. Man sa'a ayyahtawiya amalahu jumalan fal yattakhiz lailahu fi darkiha jamala. Aqlil ta'amaka kay nahdha bihi sahara. In syi'ta ya sahibi an tablugha kamala. Barang siapa ingin meraih apa yang dicita-citakan, man sa'a yahtawi amalahu jumala. Barang siapa ingin meraih apa yang dicita-citakan, maka falyatahid lailahu fi dzarkiha jamala. Maka ia harus menjadikan waktu malamnya sebagai kendaraan untuk mengejar cita-citanya. Jadi falyatahid lailahu fi dzarkiha jamala. Maka dia harus menggunakan waktu malamnya itu sebagai kendaraan untuk mencapai cita-citanya. Aqlil tu'amaka kay nahdha bihi sahara. In syi'ta ya sahibi an tablugha al-kamala. Jangan banyak makan. Jangan banyak makan. Aqlil tu'amaka. Sedikitkan makananmu, gitu ya. Jangan banyak makan maknanya. Agar kamu tidak ngantuk. Ya, agar kamu tidak ngantuk. Hal itu jika Anda benar-benar ingin menggapai kesempurnaan. Jadi ya sahibi in antablughal kamala. Jika in syi'ta ya sahibi antablughal kamala. Jika kamu ingin, wahai sahabatku, antablughal kamala, kamu ingin mencapai kesempurnaan, maka aqlil ta'amaka, sedikitkan makan. Jadi thalabul ilmi, penuntut ilmu, santriwan, santriwati, pemirsa sekalian, kalau kita semua ini masih sedang menuntut ilmu, maka sesungguhnya kita jangan memperbanyak makan, tapi kurangkan makan, banyak berpuasa, banyak bangun malam. Insya Allah kita akan mencapai kemuliaan dari kemuliaannya ilmu dan kemuliaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Wakilah dikatakan, man ashara nafsahu bil lail faqad fariha qalbuhu bin nahar. Barang siapa yang bangun di malam hari, faqad fariha qalbuhu bin nahar. Sungguh dia akan berbahagia hatinya, akan senang hatinya di siang hari. Maka bangun malam itu cukup banyak faedah yang akan kita dapatkan. Wala budda li talibil ilmi minal muwadhabah. Wajib atau harus mesti bagi orang yang menuntut ilmu minal muwadhabah, untuk bersungguh-sungguh ala darsi, belajar, wa tikrar, mengulang. Jangan cukup satu kali saja, karena boleh jadi pada bacaan pertama ketika kita mutolaah, pada pertama kali kita belum masuk, kedua kali mungkin masuk sebahagian, ketiga kali lebih banyak lagi yang masuk pelajaran itu, maka tikrar, mengulang-ulang pelajaran itu adalah keharusan untuk tulabul ilmi. Fi awalil lail, katanya tikrarnya itu mengulang kaji pelajaran itu fi awalil lail wa akhirihi, di permulaan malam dan akhir malam. Jadi di permulaan malam sebelum tidur mengulang kaji, wa akhirihi, dan di akhir malam sepertiga malam setelah bertahajud, maka ulang kaji pelajaran yang kita pelajari. Coba saja jika kita mengulang kaji pada sepertiga malam, ada sesuatu yang akan kita dapatkan dari
pelajaran itu. Walaupun bercampur dengan ngantuk ketika kita mengulang kajinya pada sepertiga malam itu, tetapi ada sesuatu yang akan kita dapatkan, insyaallah. Fa inna bainal isya'i wa waqtil syahri, fa inna ma bainal isya'i wa waqtis sahri waktu mubarak, waktun mubarak. Sesungguhnya waktu antara isya dan waktu sahur itu adalah waktu yang penuh dengan barokah. Ya talibal ilmi basyiril wara. Jadi orang yang menuntut ilmu itu harus wara, hati-hati. Hati-hati itu dia jangankan yang haram, yang halal saja masih dia pilih untuk dia memakannya ataupun memakainya. Jadi hati-hati kalau di asrama, di rumah, dimanapun, kalau kita tidak tahu sesuatu ini benar-benar halal, maka jangan pernah memakainya ataupun memakannya. Apalagi memakai barang-barang orang seperti sabun, pakaian, handuk, dan lain-lain tanpa izin. Itu sudah tidak termasuk orang yang wara. Bahkan boleh jadi itu jatuh pada perkara yang haram jika orang yang dipakai barangnya oleh kita itu tidak ridha. Wajanibin naum, dan jauhi tidur. Tulabul ilmi itu jangan banyak tidur. Ini masuk kelas tidur. Nah, di asrama tidur, di masjid tidur, di rumah tidur, pagi hari tidur, siang hari tidur, malam hari tidur, bangun-bangun ketika main game saja. Itu bukan ciri-ciri tulabul ilmi, penuntut ilmu. Kita pilih, posisikan diri kita. Kita mau jadi gamer atau mau jadi penuntut ilmu. Kalau mau jadi gamer itu, game itu, permainan itu, tahun ini mungkin dia sedang booming, sedang laku-lakunya. Tetapi tahun depan boleh jadi permainan itu sudah tidak dimainkan lagi. Tapi kalau kita menuntut ilmunya Allah, itu berlaku sepanjang masa, insya Allah. Wah dari syiba'ah, dan jauhi terlalu kenyang. Jadi pelajar itu sedikitkan makan, kurangi tidur, kurangkan perut kenyang, hindari ya dari perut terlalu kenyang. Karena jika perut terlalu kenyang itu akan tidur, ngantuk. Dawim ala darsi la tufarriquhu. Harus selalu belajar. Jangan sampai tidak belajar. La tufarriquhu. Artinya seharusnya siswa itu belajar, lalu ini main game. Kan itu udah tidak sesuai dengan tujuan utamanya. Contoh belajarnya hanya 1 jam, tapi main gamenya 4 jam. Itu sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Itu agak aneh. Tanyakanlah pada diri Anda sendiri. Jika Anda seperti itu, maka Anda sudah keluar daripada track sebagai seorang penuntut ilmu. Fal ilmu bidarsi. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Qoma wartafa. Ilmu itu bisa berdiri tegak dan tinggi, berada pada diri kita jika kita selalu mempelajarinya, selalu mengulanginya, selalu tikrar, selalu mutola'ah. Jadi jangan dibalik. Ini belajarnya 1 jam, main gamenya 3 jam. Orang tua kamu ini apalagi sedang belajar online seperti ini, daring. Orang tua kamu melihat bahwa kamu dari pagi sampai malam di depan laptop. Dikiranya kamu sedang belajar, padahal kamu sedang main game. Apakah itu tidak termasuk pengkhianatan terhadap orang tua kita? Itu pengkhianatan, dosa itu. Karena orang tua memberikan fasilitas gadget,
laptop dan lain sebagainya itu untuk kepentingan belajar, bukan untuk kepentingan main-main. Bayangkan, pertanyakan pada diri Anda sendiri. Jika seperti itu, maka Anda sudah mengkhianati orang tua. Seharusnya ketika Anda mau main game itu izin kepada orang tua Anda, kepada orang tua kalian, izin. Kenapa harus izin? Karena laptop itu bukan untuk main game, tapi untuk kepentingan belajar. Wala budda li thalibil ilmi minal himmah al-aliyah. Jadi seorang penuntut ilmu harus memiliki cita-cita tinggi fil ilmi, dalam menuntut ilmu. Fa innal mar'a, sesungguhnya seseorang itu yatiru bihimmatihi, akan terbang dengan cita-citanya. Kalau dia memiliki cita-cita tinggi, memiliki kesungguhan, dia akan terbang dengan cita-citanya. Qattairi yatiru bijanahaihi, seperti seekor burung, dia terbang dengan sayapnya. Ra'su fi tahsilil asya'i al-jiddu wal himmatul aliyah. Asas atau dasar untuk menghasilkan sesuatu itu, al-jiddu adalah sungguh-sungguh, wal himmatul aliyah, dan cita-cita yang tinggi. Itu untuk menghasilkan. Kalau kita tidak punya cita-cita tinggi, tidak punya kesungguhan, bagaimana mungkin kita sampai pada apa yang kita cita-citakan? Kita punya cita-cita tinggi tapi tidak sungguh-sungguh, bagaimana mungkin kita bisa sampai pada cita-cita tersebut? Kita punya kesungguhan tapi tidak punya cita-cita, kita tidak akan terbang, tidak akan jadi apa-apa, karena kita tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan. Maka al-jiddu wal himmatul aliyah adalah ra'su fi tahsilil asya, asas atau dasar untuk menghasilkan segala sesuatu. Faman kanat himmatuhu hifdzu jami'i kutubi Muhammad ibni al-Hasan rahimahullahu ta'ala, barang siapa dia cita-citanya itu ingin menghafal semula kitab-kitab Muhammad bin Hasan, maka insya Allah dengan kesungguhan dan cita-citanya itu, dia akan bisa menghafalnya seluruh kitab-kitabnya, atau minimal setengahnya. Karena cita-citanya tinggi, kalaupun dia tidak mencapai pada ketinggian itu, dia bisa mencapai nisfuha, setengahnya, ataupun bisa lebih, karena dia kesungguhannya itu. Karena itu al-jiddu wal himmatul aliyah itu merupakan ra'su fi tahsilil asya, asas untuk menghasilkan segala sesuatu. Wal ilmun nafi' yahsulu bihi husnul dzikri wa yabqa dzalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyatun. Ilmu yang bermanfaat akan tetap dikenang, akan dikenang kebaikannya, wa yabqa dzalika ba'da wafatihi, dan tetap kekal walaupun orang yang berilmunya itu sudah wafat. Fa innahu hayatun abadiyatun, sesungguhnya dia tetap hidup abadi. Jadi orang yang berilmu itu dia hayatun abadiyatun, dia hidup selamanya, kekal, karena dengan ilmunya yang bermanfaat. Berbeda dengan orang-orang yang jahil, mohon maaf, dalam yang kita kenal dengan bahasa bodoh. Al-jahiluna fa mauta qabla mautihim. Orang jahil itu dia sudah meninggal, sudah mati sebelum dia mati. Wal alimuna wa in matu fa ahyahu. Sedangkan orang-orang yang alim, walaupun dia meninggal, tetapi dia tetap hidup dengan ilmunya. Maka Rasulullah SAW bersabda, menyebutkan dalam sebuah hadis yang sudah sangat terkenal hadis ini, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya fariidah, wajib. Setelah dod itu kan ada ta marbutah yang menunjukkan bahwa dia itu sangat wajib.
Kalau sholat itu kan fardun, maka ketika kita berniat sholat, usolli fardhu duhri, usolli fardhu asri, fardu atau fardo tergantung kalimatnya. Sedangkan menuntut ilmu itu fardhu, ini bentuknya sighah mubalaghah, artinya sangat wajib. Kenapa? Karena dengan ilmu itu sholat kita menjadi sah atau tidak. Kalau orang yang berilmu, sholatnya akan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang tidak berilmu, walaupun jungkir balik siang malam, sholatnya lama di setiap waktunya, 5 kali sehari, 17 rakaat sehari semalam, tetapi kalau tidak dengan ilmu, sholatnya tidak akan terima. Mungkin hanya itu kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita bersungguh-sungguh memiliki cita-cita yang tinggi, dan kemudian kita selalu continue atau istiqomah dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu dalam Islam bukan hanya untuk siswa atau santri-santri, tapi kita itu dari mulai lahir sampai kita mati, kita senantiasa menuntut ilmu. Ilmu Allah yang begitu luas, maka kita harus menuntutnya sepanjang masa. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa kepadanya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.